Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Inixino Bandung bersama saya Pani. Nah, pada kali ini kita akan membawakan sebuah segmen yang bernama Inix Tutor. Pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah teknologi yang bernama Augmented Reality. Jadi, apa sih Augmented Reality itu? Augmented Reality atau yang sering kita sebut dengan teknologi AR merupakan sebuah teknologi penggabungan dunia nyata dengan elemen-elemen virtual atau digital. Contohnya seperti apa? Ada mulai seperti dari gambar, suara, ataupun teks. Nah, dengan teknologi AR ini memungkinkan pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan objek atau informasi yang ditambahkan di atas objek fisik di dunia nyata. Contohnya, saya memiliki sebuah meja di sini yang dimana semisal saya ingin ada vas bunganya. Nah, contoh di sini ada vas bunga. Nah, vas bunga ini bisa kita tunjukkan secara digital dengan teknologi AR ini. Nah, untuk teknologi AR sendiri itu dibantu dengan alat yang bernama smartphone, bisa juga kacamata AR ataupun headset khusus yang disebut dengan headset VR untuk bisa melihat atau menunjukkan si objek si AR-nya tersebut. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan tips atau tutor cara membuat augmented reality sederhana. Nah, yang perlu kita siapkan dalam tutorial kali ini, yang pertama ada Unity sebagai game editor atau editor engine-nya. Yang kedua ada AR Engine, yang dimana AR Engine yang kita gunakan kali ini adalah Vuforia. Jadi langsung aja kita masuk ke coding. Oke, untuk pembuat augmented reality atau AR sederhana ini, yang pertama akan kita lakukan adalah membuat sebuah marker. Nah, marker ini nanti digunakan untuk sebagai objek scan dari si objek AR-nya sendiri. Nah, untuk membuat sebuah marker AR, kita akan menggunakan yang namanya Vuforia Engine. Nah, silahkan bisa dibuka di website yang bernama Vuforia Engine ya. Ini ada di developer.vuforia.com. Nah, setelah itu biasanya kita disuruh login dulu. Jika belum login, boleh silahkan login dulu atau registrasi dulu jika belum memiliki akunnya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam website Vuforia Engine-nya, hal yang pertama kita lakukan adalah kita ke bagian download. Kemudian kita akan mendownload si Vuforia. Silahkan di-download dulu. Nah, jika sudah selesai mendownload, kita lanjut ke bagian tab yang develop ini ya. Bisa diklik ke bagian develop. Nah, untuk membuat sebuah target marker dari AR ini, bisa kita klik di bagian target manager yang ini. Kemudian kita add database. Nah, di sini bisa dimasukkan aja database-nya. Nah, berikan nama dari database-nya. Saya di sini kasih nama host marker. Kemudian untuk tipenya kita pilih yang device. Kemudian kita klik create. Nah, jika sudah di-create, kita klik database yang sudah kita buat tadi. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kita klik lagi di bagian add target untuk memasukkan si markernya. Nah, karena marker yang akan kita gunakan adalah berbasis gambar, tipenya di sini kita pilih image. Kemudian kita masukkan si file image-nya. Kita browse dulu. Di sini saya akan memasukkan sebuah gambar dari rumah ya, yang bernama di sini itu ada host JPEG. Saya open. Kemudian jika name-nya ingin diganti, silahkan. Width-nya di sini saya kasih 1 aja. Kemudian klik add. Nah, jika sudah berhasil kita add markernya, di sini akan muncul gambar yang kita uploadkan
beserta namanya, kemudian di sini ada rating. Nah, perlu diperhatikan, rating ini menentukan seberapa bagus gambar tersebut digunakan sebagai marker. Semakin besar bintangnya, maka si objeknya itu akan semakin cepat atau semakin bagus performanya saat muncul sebagai AR. Jika semakin kecil ratingnya, maka marker tersebut ketika di scan itu akan lemot nantinya atau jelek hasilnya. Jadi usahakan ketika kita menguploadkan sebuah markernya itu, gambarnya itu satu harus jelas, dan kedua nanti si ratingnya itu harus bagus agar performa dari si AR-nya itu bisa jadi lebih bagus lagi. Nah, kalau sudah, kita download database-nya. Di sini karena kita menggunakan sebuah Unity editor, kita pilih yang Unity, kemudian klik download. Nah, jika sudah terdownload, kita akan mulai masuk ke bagian Unity editornya. Pertama, kita akan membuat project baru dengan membuka Unity Hub. Nah, pada Unity Hub ini, silahkan klik di bagian New Project. Nah, untuk template-nya di sini kita pakai yang 3D Core ini. Kemudian project name-nya bisa kita ganti namanya. Nah, di sini saya beri nama host AR. Jika sudah, bisa diklik aja create project. Nah, silahkan tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, maka akan terbuka sebuah editor seperti ini. Nah, untuk membuat AR ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan dari si SDK Vuforia yang sudah kita download tadi ya. Untuk memasukkannya, pertama bisa diklik di bagian tab aset ini, kita klik, kemudian bisa diklik di import package. Setelah itu klik juga custom package. Nah, di sini silahkan cari SDK Vuforia yang sudah di-download tadi, yang bernama Add Vuforia Package. Nah, kalau sudah, bisa diklik, kemudian kita open. Kita klik import. Nah, jika muncul update seperti ini, kita klik update aja. Nah, jika sudah selesai, hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah memasukkan aset-aset yang akan diperlukan dalam membuat AR ini. Nah, aset-asetnya itu terdiri dari database Vuforia yang sudah kita download tadi atau kita buat. Kemudian yang kedua, si objek 3D-nya itu sendiri. Jadi sebelum membuat project ini diusahakan kita udah punya objek 3D-nya juga ya. Jika sudah, berikutnya kita akan memasukkan file dari objek 3D-nya ya. Nah, untuk memasukkan aset dari objek 3D ini ada dua cara. Bisa dengan import package jika si objek 3D-nya itu berupa Unity package. Bisa juga dengan berupa file dari 3D-nya ya. Bisa berextension FBX, OBJ, dan yang lainnya. Itu bebas. Kalau dia berbentuk Unity package, caranya masih sama seperti yang sebelumnya. Kita klik di bagian aset, kita import package, custom package. Nah, di sini saya sudah siapkan. Nah, di sini ada cottage free Unity package ini yang akan saya gunakan jika filenya berbentuk sebuah Unity package ya. Kita klik aja, kemudian kita open, kemudian import. Nah, jika sudah diimport, kita sudah memasukkan semua aset-aset yang dibutuhkan ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatan AR-nya. Yang pertama, silahkan pada bagian tab hierarki ini, kita klik kanan, kemudian kita ke bagian Vuforia Engine, kemudian kita masukkan image target ini. Nah,
Kenapa kita masukkan image target? Karena si AR yang kita buat ini akan berbasis dari image target ya. Bisa diklik di bagian image targetnya. Kemudian pada bagian sebelah kanan ini ada tipe. Di sini ada from image, kita klik, kita ganti ke from database. Nah, di bagian database-nya kita klik lagi. Nah, di sini ada nama database yang sudah kita buat ya. Kita klik lagi. Nah, seperti ini. Jika sudah, silahkan diperbesar si image targetnya. Bisa dilakukan dengan cara klik 2 kali pada image target ini ya. Kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Berikutnya, kita akan memasukkan objek 3D yang sudah kita masukkan tadi dengan cara kita cari lokasi dari si objek 3D-nya sesuai dari yang kita masukkan tadi ya. Kalau misalkan dibikin di folder aset atau di sini silahkan dicari saja. Kalau saya di sini ada di bagian cottage, kemudian di dalamnya lagi. Nah, di sini akan ada file seperti ini ya. Ini tuh file dari objek 3D yang jika dimasukkan ke dalam aset Unity. Nah, cara memasukkannya silahkan klik, kemudian tahan. Kita geser, masukkan ke dalam hierarki sebelah sini. Saya lepaskan. Nah, jika sudah, dia akan seperti ini. Kita coba klik 2 kali. Nah, ini muncul objek 3D-nya ya. Nah, cuman ini perbandingan ukurannya objek 3D dengan image targetnya terlalu jauh ya. Nah, hal berikut yang kita lakukan adalah kita perlu menyesuaikan ukuran objek 3D-nya menjadi seukuran dengan si image targetnya. Itu bisa diklik aja di bagian objek 3D-nya. Kita klik, kemudian kita size ulang di sini dengan cara klik yang bagian ini. Nah, scale to, kemudian kita tarik aja sampai ukurannya sama ya. Nah, sesuaikan ukurannya menjadi seperti ini ya. Jadi dia tidak boleh lebih besar dari si markernya, atau sama dengan markernya juga gak apa-apa. Nah, setelah itu ini kita naikkan sedikit biar gak terlalu berdempetan. Nah, ini biar lebih bagus kita masukkan material dari si objeknya ya. Itu bisa diklik aja di bagian yang material ini, kemudian klik di bagian sininya. Nah, biasanya di sini kalau dari objek 3D yang sudah jadi itu ada material dari objek itunya sendiri ya. Bisa diklik di bagian yang ini aja, diklik. Nah, kemudian kita close. Jadi dia sudah ada objeknya seperti ini. Nah, jika ukurannya sudah disesuaikan, kita akan masukkan si objek 3D ini ke dalam image targetnya ya. Cukup dengan cara kita drag aja, drag kemudian drop di bagian image targetnya. Nah, maka akan jadi seperti ini. Jika sudah, hal berikutnya yang kita lakukan adalah memasangkan sebuah AR kamera. Caranya sama seperti yang image target, bisa kita klik kanan, kemudian ke bagian Vuforia Engine. Nah, di sini ada AR kamera, kita klik aja. Nah, untuk si AR kamera ini usahakan posisinya ada di atas ya. Jadi bisa kita drag, kita geser ke atas, kemudian kita drop. Nah, setelah itu untuk si AR kamera ini harus kita atur agar di bagian sininya dia menyorot dari image target dan objek 3D yang sudah kita siapkan. Jadi kita klik aja AR kameranya, kemudian kita geser-geser. Nah, sampai akhirnya di sini, nah di sini muncul objek yang sudah kita masukkan ya. Kita cukup geser-geser seperti ini aja. Nah, ini sudah cukup.
Kemudian masih di dalam AR kamera, kita klik lagi. Nah, di sini bisa kita scroll ke bagian bawah. Silahkan diklik aja Open Vuforia Engine Configuration. Di sini kita klik. Kemudian di sini kita memerlukan sebuah lisensi agar si Vuforianya tersebut bisa digunakan. Nah, untuk mendapatkan key-nya ini ada di Vuforianya tadi. Jadi kita kembali lagi ke website yang Vuforia. Nah, jika sebelumnya kita berada di Target Manager, berikutnya kita bisa masuk di lisensi manager ini ya. Silahkan kita klik lisensi manajernya. Nah, kemudian di sini kita buat lisensi barunya ya. Bisa dengan cara kita klik Get Basic. Nah, jika sudah muncul halaman seperti ini, kita bisa memasukkan nama dari lisensinya ya. Nah, di sini kita masukkan aja namanya. Nah, kemudian di sininya kita checklist. Setelah itu confirm. Nah, di sini akan muncul lisensinya ya. Untuk mengcopy dari lisensinya tersebut, kita tinggal klik aja. Nah, pada bagian ini yang akan kita copy. Cara mengkopinya cukup kita klik aja sebenarnya. Kita klik. Nah, di sini copy it. Kemudian kita buka lagi di bagian Unity. Kemudian kita pastekan di app lisensi key-nya ini. Kita paste. Nah, di sini sudah masuk. Ini harusnya si AR ini sudah bisa berjalan ya. Kalau sudah kita masukkan di sini, kita akan coba running si projectnya. Kita coba running. Nah, di sini akan muncul kamera yang kita gunain di device kita ya. Di sini juga saya sudah menyiapkan markernya ya. Bisa di print atau bisa juga dari gambar yang ada di HP. Nah, jika kita arahkan kameranya ke dalam marker atau kepada markernya itu sendiri, maka dia akan muncul si objek AR-nya. Nah, seperti ini. Jadi begitulah kira-kira tips and triknya atau tutorial dari membuat AR sederhana ini ya. Ini kalau sudah selesai bisa tinggal kita build aja projectnya, kemudian bisa kita install ke smartphone kita masing-masing. Baik, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video menarik lainnya di channel YouTube ini Sino Bandung, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi di segmen berikutnya.